A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'an al fitnah fatahlika. Qil ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu billah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia. Terlebih dahulu kita ucapkan puja dan puji tasyakur binikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, serta diberikan oleh Allah kenikmatan panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa turut kembali bersama dalam rangka hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-74 insyaallah. Salawat beserta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, wali ulama, syuhada, solihin, muslim mukmin seluruh dunia ila yaumiddin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama insyaallah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-74. 7 adalah ketetapan Allah, 4 adalah ma'rifat, ilmu, iman, amal, ikhlas, syariat, tarekat, hakikat, marifat. 4 itu adalah cap jempol insyaallah. 7 tambah 4 11. Ini kalau dilihat dari jarak jauh ini seperti angka 11 insyaallah. Insyaallah pada hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-74 ini kita insyaallah menjadi bagian daripada negara yang akan diberikan oleh Allah kemenangan dan kehormatan Islam insyaallah. Amin amin ya Allah wa ya rabbal alamin. Hadirin sekalian umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia. Baiklah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama kembali mengkaji dalam rahasia mukasyafah ilmu laduni. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rahasia mukasyafah ilmu laduni, tentang bagaimana kita ingin menjadi pewaris rahasia mukasyafah ilmu laduni. Hadirin sekalian umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, sebagaimana yang biasa Buya sampaikan dalam channel Mutiara Rahmat,
mentafakuri arti alam raya, rahasia manajemen Allah Ta'ala dalam kajian filsafat Jelajah Wali Songo, bahwa rahasia mukasabah ilmu laduni adalah terbukanya keajaiban, keanehan, keistimewaan terjadi atas izin Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Terjadi pada Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Terjadi pada wali, contohnya di Indonesia ada Wali Songo, namanya keramat. Terjadi pada orang-orang yang beramal soleh, yang mengikuti jejak langkahnya para nabi dan para wali, namanya maulad. Karena itu pada hakikatnya laduni adalah terbukanya keajaiban, keanehan, keistimewaan yang terjadi atas izin Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Ajaib aneh, laduni ajaib, laduni aneh, laduni luar biasa, tapi semuanya terjadi atas izin Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Lalu siapakah yang bisa berguru ilmu laduni? Siapa saja, selama dia punya motivasi, semangat untuk menjadi pewaris rahasia mukasabah ilmu laduni, insya Allah dia akan bisa menjadi pewaris ilmu laduni. Di manakah kita bisa berguru tentang rahasia mukasabah ilmu laduni? Di mana saja, yang penting kepada ahlinya. Karena barang siapa yang berguru ilmu laduni bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Lalu mengapa harus pakai laduni? Karena laduni adalah sebuah solusi untuk mencapai kepada harapan impian, hajat, cita-cita menjadi kisah nyata. Karena visi dan misi laduni yang paling utama, tujuan akhirnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang pertama bahagia dunia, yang kedua bahagia akhirat, yang ketiga jauh dari api neraka. Lalu bagaimana caranya laduni? Caranya laduni yang paling utama adalah yang terbaik, berangkat silaturahmi ke pondok pesantren Sabilillah, contohnya langsung berguru ke Buya Cep Nurilahi, dalam hal ini di perguruan ilmu hikmah Sabilillah atau universal atau Universitas Trisakti Sabilillah dalam kacamata rahasia ilmu kewalian atau rahasia mukasabah ilmu laduni, program ilmu syariat dan ilmu tarekat, jurusan ilmu laduni insya Allah. Cara yang pertama adalah bisa dengan cara berzikir. Cara yang kedua bisa dengan cara berpuasa. Zikir dan puasa khususnya yang diamalkan langsung di pondok pesantren Sabilillah, insya Allah akan membangun kepada saudara untuk menjadi pewaris rahasia mukasabah ilmu laduni. Karena salah satu jalan untuk mencapai makom laduni bisa ditempuh dengan zikir, dan yang kedua bisa ditempuh dengan puasa. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa laduni juga bisa dicapai dengan akhlakul karimah. Salah satu contohnya dengan kifarat infak sodaqah fisabilillah. Jadi bisa umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, jika memang berharap untuk menjadi pewaris rahasia mukasabah ilmu laduni, tanpa harus melakukan zikir yang panjang, tanpa harus melakukan puasa yang berlarut-larut, maka ada salah satu perjuangan yang ketiga dengan akhlakul karimah, dengan perjuangan harta, dengan infak sedekah fisabilillah, atau disebut dengan istilah kifarat mahar insya Allah. Lalu bagaimana caranya untuk mahar? Mahar itu ada mahar mandiri, ada mahar keramat. Kalau mahar mandiri ditentukan oleh diri sendiri, silakan saudara memberikan mahar infak sedekah sebagai sebuah penghargaan, karena mahar bukan jual beli. Sesungguhnya ayat Allah tidak bisa dijual belikan. Satu huruf daripada Al-Quran lebih terhormat, lebih hebat, lebih dasar daripada langit bumi dan segala isinya. Jadi mahar di sini dalam arti infak sedekah yang diberikan oleh seseorang untuk mengikatkan sebuah disiplin ilmu, harapan dan impian bima'rifatil badani waruhani, menyatu dengan sempurna kepada dirinya. Contoh,
misalnya ingin mendapatkan laduni kesaktian, benteng diri, benteng keselamatan dari berbagai macam kejahatan jin dan manusia, maka Allah akan tunjukkan dengan kekuatan zikir, Allah tunjukkan dengan kekuatan puasa, Allah tunjukkan dengan kekuatan infak, sedekah fisabilillah. Yang penting dasarnya adalah ilmu, iman, amal, ikhlas, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Insya Allah niat kita yang penting lillah, billah, fisabilillah, aymardotillah. Carilah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai rahasia mukasyafah ilmu laduni. Laduni ibarat batang, dia punya cabang. Ada laduni kesuksesan dunia, ada laduni kesaktian, ada laduni keselamatan, harisma, wibawa, jabatan, laduni dakwah, laduni Quran, dan sebagainya. Itulah hadirin sekalian, umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, sekilas tentang rahasia mukasyafah ilmu laduni. Bagaimanakah kita mendapatkan laduni? Yang pertama, bisa datang silaturahmi kepada pondok pesantren Sabilah, contohnya melalui perguruan ilmu hikmah Sabilah di bawah bimbingan KH Buya Cep Nurilahi secara langsung, baik secara langsung atau jika memang hadirin sekalian berminat, tapi hadirin adanya di nun jauh di sana, apa di luar pulau atau di luar negara Indonesia, maka ada solusi yang kedua. Caranya boleh dengan cara berguru ilmu dengan cara berijazah. Berguru resmi diijab kabulkan oleh sahibal karomah dalam hal ini, tapi ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Diijazahkan dengan melalui video call, dengan program berijazah, berguru ilmu jarak jauh. Syaratnya adalah silakan hadirin sekalian, umat Islam di seluruh Indonesia, umat Islam di seluruh dunia yang merasa ingin mendapatkan garis waris tentang rahasia mukasyafah ilmu laduni, contohnya tentang laduni kesaktian, keselamatan, kesuksesan hidup, dan lain sebagainya, bisa dengan cara melalui ijab dan kabul via video call. Caranya silakan saudara masukkan, transferkan mahar infak sodako, dasarnya ilmu, iman, amal, ikhlas. Kata kuncinya adalah ikhlas. Adapun mahar mandiri silakan diatur oleh diri sendiri. Berapapun mengeluarkan mahar, yang penting dasarnya ikhlas. Dan yang kedua, mahar keramat. Kalau mahar keramat adalah mahar yang ditentukan dalam rahasia keramat, dalam rahasia mukasyafah ilmu laduni. Contohnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, bintang 9. Tiap-tiap bintang ditempuh dengan perjuangan. Bisa dengan perjuangan zikir dan puasa khususnya di pesantren, contohnya 41 hari 1 bintang. Kalau bintang 2 41 hari lagi, bintang 3 41 hari lagi, dan seterusnya. Atau bisa ditempuh juga dengan infak sedekah. Bisa, contohnya ada keramat Wali Songo, misalnya infak fisabilillah Rp999.000 dalam menempuh 1 bintang untuk mendapatkan keramat, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan syafaat dalam telepati rahasia mukasyafah ilmu laduni. Dan selanjutnya bukti transfer dikirimkan via WA. Selanjutnya bisa ijab dan kabul, silakan telepon video call, langsung video call dengan Buya Cep Nurilahi untuk berijazah dalam jarak jauh. Insya Allah tidak mengurangi nilai sedikit pun. Ibarat teknologi HP. HP mengisi kuota, dimanapun Anda mengisi, di situ Anda akan mendapatkan fasilitasnya. Maka ilmu laduni jauh lebih hebat, jauh lebih cepat, jauh lebih istimewa daripada internet, insya Allah. Dasar yang paling utama sekali lagi, ilmu, iman, amal, ikhlas. Ilmu, iman, amal, ikhlas. Hanya ikhlaslah yang akan menyampaikan perbuatan antum sekalian diterima di sisi Allah. Karena sesungguhnya laduni hanya mencari ridha Allah. Laduni hanya mencari ketulusan hati, hakikat hanya untuk Allah. Dihadiahkan semua perjuangan, baik zikir maupun puasa, atau infak sedekah fisabilillah, atau berupa kifarat mahar. Semuanya dihadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Dan insya Allah mahar yang antum keluarkan, mahar yang dikeluarkan oleh saudara-saudara sekalian, digunakan untuk kebesaran Islam, terutama di pondok pesantren Sabilillah,
untuk operasional pesantren, untuk operasional sabilillah, untuk pembangunan fisabilillah. Karena pesantren sabilillah adalah pesantren yang di dalamnya adalah punya planning program untuk yatim, piatu, fakir miskin dan duafa. Yatim, piatu, fakir miskin dan duafa itu merupakan tujuan utama, dan mereka semua disabilillah gratis total. Mahar semuanya digunakan untuk operasional sabilillah, untuk pembangunan kebesaran sabilillah, untuk kehormatan, ketinggian dan kebesaran Islam. Semoga saudara-saudara sekalian bisa menjadi Abu Bakar akhir zaman, bisa menjadi Abdurrahman bin Auf akhir zaman, Utsman bin Affan, Amr bin As, atau orang-orang yang dermawan di akhir zaman yang membantu kesuksesan untuk kehormatan dan kebesaran Islam. Insya Allah ini akan menjadi rahmatan alamin, menguntungkan bagi saudara-saudara sekalian, menguntungkan bagi kita untuk kebesaran sabilillah. Terima kasih atas segala perhatiannya, juga atas sumbangsinya untuk menjadi bagian daripada kehidupan Dewan Kehormatan Sabilillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang berguru kepada sabilillah dengan rahasia mukasyaf ilmu laduni, dimanapun antum berada, di dalam negeri atau di luar negeri, tidak akan mengurangi nilai. Kita terikat dalam satu ikatan rahasia mukasyafah ilmu laduni. Allah yang akan memberikan segala-galanya, karena rahasia laduni akan ditunjukkan oleh Allah melalui qalbu rabbaniyah, terbuka tirai-tirai keajaiban secara langsung atas izin Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, perlu diketahui Pusat Pendidikan Islam Terpadu Sabilillah adalah salah satu pusat pendidikan Islam terpadu yang di dalamnya adalah mempunyai planning program untuk kehormatan kebesaran Islam, yang di dalamnya adalah yatim, piatu, fakir, miskin dan duafa. Yatim, piatu, fakir, miskin dan duafa. Karena itu operasional sabilillah di sini dilaksanakan secara gratis total. Karena itu barang siapa di antara hadirin sekalian umat Islam yang mau berguru secara berijazah, berguru ilmu jarak jauh dengan mahar infak sedekah fisabilillah, baik mahar mandiri, artinya sesuai dengan ketulusan hati, sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan, atau berupa dengan mahar keramat, misalnya dengan 1 bintang dengan keramat nilai Rp999.000 atau dibulatkan 1 juta, atau dan seterusnya, ya, 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Wa min kulli darajatin mimma amilu. Tiap-tiap derajat tergantung amal, tergantung perbuatan yang kita korbankan. Semakin besar kita berkorban untuk Allah, untuk kebesaran Islam, semakin besar getaran ilmu laduni yang akan dihasilkan. Untuk itu, bagi siapa yang mau dan merasa tersentuh hati untuk berguru ilmu jarak jauh, silakan masukkan, transferkan ke nomor rekening atas nama Yayasan Sabilillah BRI, nomor rekening 370100172759. Demikian dimasukkan ke dalam nomor rekening atas nama Yayasan Sabilillah. Semua mahar yang dikeluarkan digunakan untuk operasional sabilillah, untuk kehormatan dan ketinggian dan kebesaran Islam. Insya Allah sekarang juga kami sedang melaksanakan pembangunan tahap kedua, kurang lebih membutuhkan 1,2 miliar. Maka siapapun di antara hadirin sekalian yang memberikan atau sumbangsi baik secara langsung maupun dengan melalui ijazah secara resmi, maka berarti hadirin sekalian sudah menjadi Dewan Kehormatan Sabilillah agar selamat bahagia di dunia sampai akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.